Oke, welcome home semuanya. Mohon maaf untuk kebaktian sekarang ini kita ngelakuin online. Kenapa? Karena kita ngikutin juga anjuran dari pemerintah untuk online. Kemudian ada banyak juga teman-teman kita yang ternyata positif. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita masih bisa kebaktian walaupun secara online. Di sini saya juga mau bawain beberapa pengumuman, boleh ditampilin. Ya pertama welcome home buat semuanya, walaupun kita ibadah online tapi tetap bisa memuji Tuhan ya. Next, oke, tema di tahun ini yaitu step up, yang artinya bahwa kita terus melangkah lebih lebih maju lagi ya. Oke, next. Kemudian ini teman-teman, kegiatan kita yang baru ada pokok doa. Bisa ditulis kalau misalnya teman-teman ada beban doa atau beban yang lain-lain, minta untuk dibantu didoain sama kita semua, bisa nulis di situ juga. Kemudian di situ juga nggak cuman ada pokok doa, ada juga praise report, dimana kalau misalnya ada doa kita yang udah terjawab tuh bisa ditulis juga, dan kita bisa juga say thank you juga buat Tuhan udah menjawab doa kita. Oke, next. Oke, second home. Minggu depan masih tetap ada second home ya, tapi walaupun online. Nanti bakalan di follow up lagi sama ketua-ketua second home-nya. So jangan teman-teman tetap ikut second home-nya ya. Oke, sekian pengumuman dari saya. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh mengadakan kebaktian kembali Tuhan, walaupun kembali online Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa rahmat-Mu, penyertaan-Mu nggak terbatas hanya lewat handphone atau televisi aja Tuhan, bisa menjangkau walaupun masih online ini Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat kebaktian ini biarlah bisa menyenangkan nama Tuhan juga, biar menjadi berkat buat jemaat-jemaat di tempat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dan kami akan memulai ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sis of love youth. Walaupun online kayak gini, ini gak akan ngalangin kita buat tetap bersyukur sama Tuhan kita, karena kita masih diberi kesehatan, kehidupan dan daripadanya. Mari kita sama-sama katakan bahwa kita bersyukur atas segala anugerahnya. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari, memuliakan-Mu di bebas.
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hanya untukmu. Oh, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku, tak akan berhenti meninggikan namamu. Oh, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita mau sama-sama merasakan ketenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah kelam. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh,
Kau pengharapanku, Kau perlindunganku. Lebih sungguh lagi kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita sama-sama mau bacain dulu praise report yang udah masuk. Praise reportnya yaitu ada teman kita juga yang kemarin ini mohon doanya buat bantuan ujian untuk masuk ke universitas yang diinginkan, dan puji Tuhannya sudah lulus dan sudah diterima juga di universitas yang diinginkan. Kemudian sekarang kita buat sama-sama berdoa buat pokok-pokok doa yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, boleh kami berkumpul Tuhan untuk melakukan ibadah Tuhan. Kami di sini juga Tuhan ingin memanjatkan doa-doa kami Tuhan, apa yang menjadi beban pikiran yang ada di hati jemaat-jemaat-Mu, terutama Tuhan ketika mereka yang dari teman-teman kami Tuhan yang ternyata terkena positif corona Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan mereka juga Tuhan, biarlah Engkau yang lindungi Tuhan keluarga-keluarga mereka yang merawat mereka juga Tuhan, terutama dengan isolasi mandiri juga Tuhan. Kemudian Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi yang sekarang Tuhan, yang dimana semakin kondisinya menjadi tidak menentu Tuhan, dimana banyak yang sudah mulai terkena juga Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk meminta kesehatan-Mu Tuhan, biarlah kesehatan yang daripada-Mu ini bisa menjadi berkat tersendiri Tuhan di masa seperti ini Tuhan, yang sangat dicari-cari banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mungkin terkena dampak juga dari kondisi ini Tuhan, terutama di bidang perekonomian Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah apa yang menjadi beban perekonomian di keluarga juga Tuhan, bisa Engkau pulihkan Tuhan, Engkau bisa membuka-buka pintu-pintu langit berkat-Mu Tuhan, biarlah Nama-Mu saja Tuhan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memanjatkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Shalom, puji Tuhan ya, kita boleh sama-sama kembali berkumpul pada ibadah youth di tempat ini. Mungkin saat ini kita hanya bisa melihat lewat layar ponsel atau lewat TV kita, tetapi kita percaya bahwa saat ini memang Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Ya, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh sama-sama Tuhan berkumpul. Biar
di rumah kami masing-masing Tuhan, sambil kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, melihat ibadah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak ada di gereja, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata Tuhan. Kasih-Mu menyertai kami semua Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, biarlah Tuhan firman Tuhan yang disampaikan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan di masa-masa sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang keluar Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menginginkan ini semua bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu, pimpin hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini adalah berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya mungkin saya mengucapkan selamat tahun baru dulu ya, karena sudah lama juga baru berkesempatan lagi untuk membawakan firman, untuk menjadi pembicara di Youth Seed of Love Gereja Rehoboth Benikasi. Ya, pada kesempatan yang indah ini kita akan sama-sama belajar. Saya diberikan tema yaitu healthy relationship, ya. Nah, healthy relationship. Jadi sekarang ini sering kita dengar ya, kalau kita buka internet kita atau kita dengar istilah healthy relationship, ya. Healthy relationship adalah hubungan yang sehat, ya, hubungan yang sehat. Ya, lawan katanya adalah toxic relationship. Artinya hubungan yang beracun, hubungan yang tidak sehat. Ya, toxic itu artinya tidak sehat. Nah, seringkali kita melihat bahwa healthy relationship ini istilah yang sering dikemukakan untuk pasangan-pasangan muda, ya. Untuk pasangan. Jadi ya namanya pasangan pasti ada satu waktu di mana kalau kita sebut berpacaran ya, ada satu waktu di mana kita berpacaran, di situ kita membangun sebuah relasi, ya. Ataupun sebenarnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun membangun relasi bukan cuma dengan keluarga, tetapi dengan teman juga. Jadi yang namanya healthy relationship ini artinya luas ya, bukan cuma untuk anak muda atau orang yang pacaran, tetapi untuk kita semua. Jadi kita membangun relasi yang sehat, kita membangun hubungan yang sehat, kita membangun komunikasi yang sehat antara satu dengan yang lainnya, ya. Itulah yang disebut healthy relationship. Yang saya mau bahas pada malam hari ini adalah healthy relationship secara general, secara umum, ya. Hubungan antara satu manusia dengan manusia, ya. Jadi ini bukan terpusat untuk orang yang pacaran saja, tetapi untuk kita semua, ya. Istilah ini untuk kita semua, ya. Nah, bagaimana kita dapat membangun satu hubungan yang sehat, yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita kan orang Kristen, kita percaya Alkitab adalah panduan kita, ya. Tuhan menginginkan agar kita semua saling mengasihi. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 dikatakan, ya, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus memberikan perintah kepada kita untuk kita saling mengasihi. Untuk membangun satu hubungan antara kita, diri kita dengan sesama kita. Ya, baik itu dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan kekasih kita, ataupun dengan siapa saja yang ada di sekitar kita. Kita harus menerapkan satu prinsip, yaitu kasih. Karena inilah firman Tuhan, saling mengasihi. Ya. Jadi healthy relationship di dalam Alkitab ini dijelaskan yaitu membangun hubungan, menjalin hubungan dengan dasar kasih. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita dapat membuat satu hubungan yang sehat? Bagaimana kita caranya dapat membangun satu hubungan yang healthy, yang benar-benar baik di hadapan Tuhan? Nah, kita akan buka kuncinya itu di dalam apa yang disebut dengan kasih. Ya. Jadi kasih ini apa? Ya, kita akan buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita akan mencoba mengerti definisi daripada kasih, ya. Jadi di sini Rasul Paulus
menulis di dalam kitab Korintus apa itu definisi daripada kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Jadi di sini kita melihat definisi daripada kasih. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, berarti dalam membangun satu hubungan dengan sesama kita, dengan orang lain, membangun hubungan yang sehat, healthy relationship, kita membutuhkan kasih. Nah, cara-caranya ini ada pada definisi daripada kasih itu sendiri yang di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya, tadi kita sudah lihat kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu dan yang lain sebagainya. Itu adalah poin-poin utama dalam kita menjadikan satu pedoman dalam hidup kita tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus melakukan kasih di dalam hubungan kita dengan sesama. Ya. Nah, ada beberapa poin, saya catat di sini ada 13 poin ya, ada 13 poin. Bagaimana kita membangun healthy relationship dengan sesama itu, ya, yang berdasarkan tentang kasih. Nah, poin yang pertama, kasih itu ada sabar, sehingga kita menjadikan kesabaran, sabar menjadi satu dasar untuk kita membangun hubungan yang sehat. Artinya apa? Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Ya. Jadi definisi dari sabar itu adalah kita sanggup menahan emosi dan keinginan. Seperti kita ketahui, dalam satu hubungan, dalam satu relasi dengan sesama ataupun dengan siapapun juga, pasti ada yang namanya komunikasi. Ya. Dan kita berkomunikasi itu lewat bincang-bincang, ya, lewat ya segala interaksi antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Nah, dalam kenyataannya, dalam prakteknya, kadang-kadang dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, sikap dan kepribadian kita menentukan arah komunikasi kita. Ya. Mungkin yang satu orangnya kalau ngomong ceplas-ceplos, ya. Yang satu lagi orangnya pendiam. Nah, dalam membangun komunikasi kita perlu saling mengerti, kita perlu sabar. Ya, karena apa? Mungkin saja orang yang kita ajak ngobrol ketika kita membangun relasi mungkin membuat kita kesal. Ya, mungkin membuat kita kesal, mungkin kita bosan, misalnya kita sebenarnya orangnya pendiam, terus kita harus dengerin omongan dia, kita bosan. Nah, kembali, hubungan yang sehat kita harus sabar. Ya, nah, selain itu juga, misalnya satu orang lagi, misalnya dia orangnya seneng ngomong, terus sekarang temennya balik ngomong gitu, dia sebenarnya malas gitu ngedengerin, tapi ya itu kan harus sabar. Ya. Nah, terus dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam berteman, dalam kita bersosialisasi dengan orang lain, ada perbuatan-perbuatan orang lain yang mungkin membuat kita kesal. Tetapi di sini kita harus lihat, dasar yang pertama adalah sabar. Jadi mau bagaimanapun juga untuk memiliki hubungan yang sehat, nomor satu kita harus memiliki sikap sabar. Sikap sabar, sikap saling mengerti terhadap pasangan kita, teman-teman kita, ataupun orang-orang yang sedang kita bangun relasi bersama dia. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah murah hati. Ya, kasih itu murah hati. Murah hati artinya suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Nah, dasar daripada hubungan yang sehat adalah kita memberi. Nanti kita akan lihat poin-poin selanjutnya, tetapi kita akan melihat bahwa dasar yang sehat, ya, hubungan yang sehat, healthy relationship ini
harus didasari dengan sikap yang murah hati. Kalau kita sebagai seseorang tidak bisa memberi tetapi inginnya menerima, itu sudah bukan menjadi satu healthy relationship tapi toxic. Ya, dalam hal ini, dalam sosialisasi kita, dalam relasi kita butuh banyak memberi, baik itu bukan cuma secara materi, tapi mungkin memberi waktu kita, ya, memberi perasaan kita, mengorbankan perasaan kita mungkin ya. Ya, tadinya kita mungkin tidak suka, tapi mau tidak mau harus. Ya, itulah yang dinamakan memberi, murah hati. Dan ini dilakukan bukan dengan sikap terpaksa, tetapi benar-benar hati yang tulus mau memberikan, mau membantu orang lain. Ya, sikap kedua yang harus kita miliki kalau kita mau memiliki healthy relation ya dengan sesama kita. Nah, itu yang kedua ya. Tadi sabar, kedua murah hati. Ketiga adalah tidak cemburu. Nah, ini terutama berlaku bagi hubungan dengan pasangan atau hubungan dengan sahabat ya. Karena apa? Karena seringkali cemburu ini bisa merusak hubungan kita dengan teman kita, pasangan kita ya, dengan sesama kita. Cemburu adalah suatu emosi kompleks yang menimbulkan rasa curiga, marah, takut atau terhina. Cemburu bisa menyerang orang dari segala usia dan kerap muncul saat seseorang merasa terancam. Rasa cemburu datang karena tidak ingin kehilangan atau ingin melindungi sesuatu yang dianggap berharga. Ya. Jadi sebenarnya sikap cemburu ini adalah sikap ya bukan sesuatu yang jelek ya. Kalau kita lihat tidak ingin kehilangan, setiap manusia pasti tidak ingin kehilangan. Dan ingin melindungi sesuatu yang dianggap berharga. Ya. Jadi setiap orang itu wajar kalau dia punya rasa cemburu. Tetapi yang dimaksudkan di sini dalam membangun satu hubungan yang sehat, relasi yang sehat dengan sesama kita, kita membutuhkan yang namanya tidak cemburu ini bukan berarti kita nggak boleh cemburu sama sekali, tetapi tidak boleh memiliki perasaan cemburu yang terlalu berlebihan. Ya, seringkali sifat cemburu yang berlebihan membuat kita merasa memiliki sesama kita. Ya, misalnya dalam satu hubungan kita punya sahabat, terus kita biasa berdua kemana-mana selalu berdua. Satu kali ada orang ketiga masuk dan cocok dengan sahabat kita. Ya, mungkin di satu sisi kita takut kehilangan sahabat kita. Oh, sahabat kita mungkin gak kayak dulu lagi ya takutnya. Atau aduh, saya sih sebenarnya masih pengen dengan sahabat saya itu seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya kadang-kadang rasa cemburu yang kita miliki terlalu berlebihan. Yang akhirnya membuat kita melakukan sifat overprotected terhadap sahabat kita. Itulah yang membahayakan satu hubungan. Ya, kalau kita terlalu overprotected terhadap pasangan kita, sesama kita, sahabat kita, atau terhadap orang kita cintai, itu akan membuat mereka semakin merasa tidak nyaman dalam hubungan yang telah kita bina. Mereka akan merasa menjadi semakin terpuruk dalam keadaan, kok saya milik dia sih? Padahal saya kan pengen berteman dengan semua orang. Ya, disitulah pentingnya kita harus memiliki rasa tidak cemburu. Oke, kita cemburu tapi jangan berlebihan. Jangan sampai kita memaksakan kecemburuan kita sehingga mengkungkung orang lain, sehingga memenjarakan orang lain dalam hubungan kita dengan sesama kita. Ya, jadi itu. Ya, yang ketiga tidak cemburu. Nah, yang keempat, kasih itu tidak sombong atau tidak memegahkan diri. Ya, jadi kita bisa melihat dalam membangun satu relasi, kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Sombong itu apa sih? Sombong artinya menghargai diri sendiri secara berlebihan. Congkak, pongah, bersikap, meninggikan atau memegahkan diri. Berkata, berbuat dan sebagainya dengan congkak. Jadi sombong ini sebenarnya berbeda dengan egois ya. Tetapi rasa egois yang berlebihan itu membuat kita menjadi sombong. Ya. Nah, di sini kita melihat kita harus memiliki sifat tidak sombong. Sombong itu adalah satu sikap yang kadang-kadang tidak kita sadari. Setiap manusia itu terlahir dengan memiliki ego. Ya, ego itu adalah rasa supaya ingin dirinya itu menonjol, ya, ingin dirinya lebih dari orang lain.
Kalau itu dibangun sebagai sesuatu sikap yang positif, ego itu dapat membuat kita menjadi maju. Ya, membuat kita dalam kehidupan bermasyarakat kita menjadi ada semangat untuk kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari kemampuan kita. Ya. Tetapi ketika kita sudah mencapai satu tujuan dalam hidup kita yang menurut kita, oh ini kemampuan kita yang terbaik. Kita seringkali bangga dengan diri kita sendiri dan kita kadang-kadang melupakan bahwa semua yang sudah kita terima itu adalah semua kasih karunia daripada Tuhan. Di situ ya, jadi kesombongan ini adalah satu dosa ya, atau satu sikap ya, yang sebenarnya dosa, ini salah satu sikap ya, satu dosa ya. Salah satu dari 7 dosa maut ya, sombong itu. Karena apa? Kesombongan ini adalah dosa yang paling tidak kita sadari. Ya. Nah, kita lihat dalam Alkitab, satu contoh yaitu Raja Daud. Kita tahu Raja Daud luar biasa mencintai Tuhan. Raja Daud benar-benar bisa dibilang orang yang sangat dicintai Tuhan. Kita bisa melihat kehidupannya benar-benar selalu menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ada satu kesalahan yang dia buat ya. Yang pertama adalah dia kan memang pernah melakukan berzina ya dengan istri Uria. Cuman bukan itu yang mau saya bahas. Itu yang pertama, dia pernah berzina dengan istri Uria, Batsyeba. Yang kedua itu adalah ketika dia melakukan satu tindakan yang sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Yaitu apa? Ketika dia menghitung bala tentara yang dia miliki sebagai satu kerajaan Israel. Kalau kita buka di dalam Alkitab, di dalam 2 Samuel atau 2 Raja-Raja ya, di situ kita melihat bahwa Daud menghitung jumlah pasukannya. Ya. Daud menghitung jumlah pasukannya. Dia bangga, dia senang sekali bahwa dia memiliki pasukan yang kuat. Kerajaan Israel saat itu adalah kerajaan yang hebat. Ya, Daud sebagai raja dia memiliki pasukan yang besar. Tetapi disinilah kesalahan Daud, dia menjadi sombong. Dan kesombongannya itu memberikan Tuhan memberikan dia satu hukuman sehingga dicerai-berai. Kalau kita lihat baca di dalam Alkitab, Tuhan tidak suka dengan hal itu sehingga Tuhan menghukum Daud. Nah, kalau kita lihat seorang yang sangat-sangat diurapi Tuhan, seorang yang benar-benar hidupnya for God only gitu ya, itu aja bisa melakukan kesalahan dalam dosa kesombongan. Kita pun sebagai manusia, kita pun harus selalu melihat ke dalam diri kita sendiri ya, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ya, ada beberapa ciri-ciri ya, tanda-tanda kesombongan yang mungkin kita tidak sadari. Ya, ketika kita membangun relasi dengan sesama. Yang pertama, ketika kita berbicara dengan sahabat kita, teman-teman kita, sesama kita, apapun topik pembicaraannya, kamu selalu berakhir membicarakan diri sendiri. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, ujung-ujungnya, akhirnya ngomongin diri sendiri. Bukan tidak baik ya ngomongin diri sendiri, tetapi kalau kadang-kadang dalam omongan kita jadi terlalu melebih-lebihkan pencapaian yang kita miliki. Ya, itu nggak boleh ya, karena itu adalah salah satu sikap kesombongan. Yang kedua, orang lain wajib tahu orang-orang penting yang ada di dalam pergaulanmu. Jadi kadang-kadang kita misalnya punya teman si A itu artis atau orang terkenal. Kadang-kadang kita ke sesama kita ngomong, gue mah teman deket sama si ini, sama si artis A, si artis B. Itu nggak bagus. Nah itu kadang-kadang kita terlalu melebih-lebihkan seperti itu juga, itu adalah kesombongan ya. Jadi kita bangga gitu, bangga tapi bangga yang ya mungkin bisa mengiritasi sahabat kita gitu ya. Yang ketiga, kamu mengeluh, tapi mengeluh sembari pamer. Artinya apa? Jadi kadang-kadang begini, kita ketika ngobrol sama teman, saya ke restoran yang paling terkenal di Bandung. Wah, tapi sayang ya waktu datang makanannya nggak enak. Itu kan ya mengeluh ya, kita mengeluh makanan nggak enak, tapi kita sembari pamer juga gitu. Kalau saya bisa masuk ke restoran yang satu makanannya harganya ratusan ribu, misalnya seperti itu. Hal-hal yang sering-sering kita lakukan, seringkali kita lakukan, padahal itu adalah salah satu sikap kesombongan. Yang keempat, kamu nggak respect dengan cerita atau pencapaian orang lain karena merasa cerita hidupmu lebih menarik. Nah, ini kadang-kadang yang tanpa kita sadari. Misalnya teman kita, sesama kita bercerita kepada kita, saya kemarin tuh baru
baru dapat apalah gitu, atau enggak memiliki pengalaman apa. Terus bagi kita biasa aja cerita kamu, males ngedengerinnya. Nah itu juga berarti adalah satu kesombongan ya. Terus yang kelima, kamu merasa bangga dengan pencapaian diri sendiri atau keluargamu dan orang lain wajib tahu. Nah ini yang sering dilakukan juga ya, kadang-kadang gini, ya ini kalau saya dengar sih orang tua kalau di sekolah gitu ya. Itu orang tua kalau anaknya ranking 1 gitu ya, kadang-kadang ngobrol sama yang lain, anak saya mah ranking 1 padahal nggak pernah belajar loh. Anak saya pinter soalnya. Nah ya, jadi membanggakan anak itu sebenarnya kadang-kadang ya orang yang dengarnya juga suka jadi, ini sombong banget sih. Ya, bahkan kadang-kadang orang sampai suka ngomong begini, nih ya bukannya saya sombong nih ya bukannya saya sombong, tapi anak saya mah nggak pernah belajar juga, ulangannya bagus-bagus. Nah kadang-kadang saya ngobrol sama orang tua murid, orang tua anak teman saya juga kadang-kadang kalau ada yang ngomong gitu, aduh ini menyombongkan diri sarwa wae-nya. Jadi nggak sombong tapi memegahkan diri. Makanya di sini disebut kasih itu tidak sombong atau tidak memegahkan diri ya. Karena jadi udah di ini ya, udah dibantah duluan. Jadi kalau misalnya orangnya ngomong gini, saya sih bukannya sombong ya, tetap salah itu ya. Oke. Nah ini yang terakhir adalah tanda kesombongan yang sering kita tidak sadari adalah kamu atau kita sering menyepelekan kemampuan orang lain. Ya. Kadang-kadang memang mungkin ya, kita mungkin diberikan kasih karunia Tuhan, kita mengerjakan segala sesuatu lancar. Kita bisa bekerja dengan baik gitu ya, tanpa harus usaha kerja keras. Mungkin ada teman-teman kita sesama kita yang tidak seperti kita ya. Mungkin dia harus bekerja keras untuk bisa dapat lebih atau gimana. Nah kadang-kadang kita suka meremehkan mereka atau udahlah gua mah bagus dia mah enggak. Nah seperti itu ya, sikap-sikap seperti itu. Jadi sikap-sikap sombong ini kalau saya lihat ya, sikap-sikap sombong ini dibangun atas dasar kita terlalu bangga dengan diri kita, dan kita menceritakannya kepada orang lain. Ya. Hal itu tidak baik untuk healthy relationship. Karena apa? Belum tentu orang yang mendengarkannya senang ketika kita membicarakan prestasi kita yang terlalu berlebihan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, tidak sombong atau tidak memegahkan diri. Itu poin yang keempat. Ya. Sekarang poin yang kelima. Dalam healthy relationship, kasih tidak melakukan yang tidak sopan atau tidak kasar. Ya, ini penting juga karena apa? Sikap sopan adalah sikap yang menunjukkan rasa hormat kita baik pada diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita bersikap sopan, kita sedang menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam pergaulan yang sering saya lihat, ya, pergaulan anak-anak muda sekarang, itu kalau ngomong sama yang lain itu udah nggak ada kata sopannya. Ya itu gini ya, mungkin bagi anak muda sekarang, itu bahasa ngetren udah biasa. Ya, itu sebenarnya nggak bagus. Ya, akhirnya apa? Hubungan yang kita bangun itu menjadi satu tempat ya, bukan tempat manusia berkumpul, tetapi tempat binatang berkumpul. Ya, seringkali ini jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Ya, namanya Maria ya panggil Maria. Ya, namanya Sally panggil Sally. Ya, namanya siapa Stefanus panggil Stefanus. Ya, jangan diganti nama binatang, itu nggak sopan sekali. Ya, karena memang firman Tuhan juga mengatakan kasih itu tidak melakukan tidak sopan. Itu yang pertama, berkata-kata dengan tutur kata dan bersikap yang sopan. Yang kedua apa? Seringkali apa? Kita menghargai siapapun tanpa memandang status harta atau kedudukan. Ya, dalam hubungan yang sehat, salah satu sikap sopan, salah satu sikap tidak kasar adalah kita menghargai teman kita tanpa kita memandang status sosial, tanpa kita memandang kekayaan, harta ataupun kedudukan. Jadi kita terhadap satu teman yang misalnya dia jauh lebih tidak, ekonominya lebih lemah daripada kita, lebih nggak punya daripada kita, atau terhadap teman yang lebih kaya daripada kita harus bersikap sama. Seringnya kan kalau kita lihat di film-film ya, saya lihat di film-film gitu. Kalau temennya ke yang suka traktir baik banget. Kalau temennya yang suka minta ditraktir jutek banget, memanfaatkan bangetnya. Tidak seperti itu. Ya, kita harus sama. Healthy relationship tandanya dengan hubungan yang sama. Hubungan yang benar-benar satu dengan yang lainnya saling menghargai tanpa memandang apapun juga.
Ya, itu nomor 5. Nomor 6-nya adalah tidak mencari keuntungan sendiri. Atau kalau kita lihat ininya ya, kita lihat terjemahannya itu adalah tidak egois. Egois adalah sikap mementingkan diri di atas kepentingan orang lain tanpa batas. Artinya tidak mengenal kondisi dalam pengertian dengan siapakah kita bersama, pokoknya kita yang harus mendapatkan prioritas yang utama. Untuk mengatasi sikap egois, kita harus belajar untuk menempatkan diri kita sebagai orang lain. Nah, seringkali dalam persahabatan, dalam pertemanan, ya, kita sering memiliki teman yang mungkin memiliki sikap egois. Ya, kadang-kadang segala sesuatunya harus tentang dia. Ya, udah mah sombong, egois, ya biasa itu satu paket lah ya. Nah, sebagai seorang teman di dalam satu komunitas, di dalam satu hubungan, kita harus menjadi orang yang tidak egois. Setiap orang itu pasti memiliki ego, yang tadi saya bilang. Tetapi di sini dikatakan, kalau kita terlalu berlebihan, kalau kita selalu mengutamakan kepentingan kita sendiri, itu merupakan hal yang tidak baik. Itu sangat tidak sehat dalam membangun satu hubungan. Ya. Jadi tidak mungkin kita ngumpul dengan teman-teman terus kita membicarakan diri kita semua sendiri. Terus segala sesuatunya harus sesuai kita. Itu nggak akan menjadi satu hubungan yang sehat. Lama-lama bosan temannya. Lama-lama teman-teman, sahabat-sahabat kita bisa meninggalkan kita. Ya, itu nomor 6. Nah, sekarang nomor 7. Tidak pemarah atau tidak mudah, dalam hal ini tidak mudah tersinggung. Nah, seringkali ini ya yang menyebabkan kerusakan dalam persahabatan, dalam hubungan adalah yang satu mudah tersinggung. Ya, teman kita atau kita sendiri menjadi orang yang mudah tersinggung. Sebagai makhluk yang memiliki sisi sensitif, adalah hal yang wajar jika kita merasa tersinggung dengan tindakan, perbuatan atau ucapan orang lain yang tidak kita sukai. Akan tetapi hal tersebut menjadi tidak wajar ketika kita menjadi mudah tersinggung. Bahkan karena hal-hal sepele sekalipun. Mudah tersinggung akan menyebabkan pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal negatif yang justru akan membuat hati kita menjadi tidak tenang. Hati yang tidak tenang akan membuat kita menjadi jauh dari rasa bahagia. Ya, jadi kita bisa melihat di sini. Kalau orang itu tersinggung wajar. Ya, kalau namanya manusia itu misalnya dihina, disakiti, itu kita tersinggung, itu adalah refleks kita ya, refleks kita dalam membela diri ya. Itu hal yang wajar, tetapi yang tidak wajar itu adalah menjadi orang yang tidak tersinggung sehingga akhirnya dia menjadi seorang pemarah. Ya, di sini yang tidak wajar. Karena apa? Kadang-kadang mungkin paling sering orang tersinggung dengan kata-kata. Saya akui ya, memang seringkali orang tersinggung oleh kata-kata. Mungkin maksud daripada sahabat kita membuat kata-kata yang tidak menyenangkan hati kita itu sebenarnya maksudnya bercanda. Ya. Hanya kadang-kadang mungkin kita dalam keadaan sensitif. Atau enggak kita mungkin lagi ada masalah atau bagaimana. Sehingga yang harusnya kata-kata teman kita tidak menjadi satu bahan yang menyinggung hati kita. Tetapi saat itu kita menjadi tersinggung. Ya kadang-kadang seringnya seperti itu, hal sepele lah. Ya, mudah tersinggung itu kadang-kadang hal sepele. Apalagi tersinggung sama sahabat yang dimana satu dengan yang lainnya udah saling mengerti. Ya, tapi kadang-kadang tetap aja ada. Ya itulah namanya manusia, pasti ada sesuatu. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang tidak mudah tersinggung? Yang pertama, belajarlah memahami karakter orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus ngerti. Misalnya kita punya satu teman atau sahabat yang memang orangnya suka bercanda. Orangnya kalau bercanda suka agak keterlaluan. Ya kita harus ngerti dah memang dia tujuannya bercanda gitu ya. Mungkin di situ kita diajar memiliki teman yang seperti itu melatih kita supaya kita tidak mudah tersinggung. Ya, itu yang pertama. Kedua, belajar untuk selalu bersikap positif, berpikir positif. Jadi, nah ini nih, kadang-kadang kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada problema, membuat kita jadi sulit untuk berpikir positif, jadinya mudah tersinggung. Makanya kita harus selalu menjaga hati, ya, menjaga hati kita supaya jauh dari khawatir, dari rasa ya yang tidak baik, mood gitu ya, mood kita harus tetap dijaga supaya kita tetap berpikir positif. Jadi tidak mudah tersinggung oleh perkataan daripada teman kita sesama kita.
Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, belajar untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Ya, jadi kalau kita misalnya sebagai orang yang memang senang bercanda, kita pun harus bisa belajar untuk melihat orang lain juga. Jadi jangan sampai kalau kita di posisi dia bagaimana. Ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi belajar menempatkan diri kita di posisi orang lain. Belajar menempatkan diri kita di posisi orang lain bukan saja membuat kita menjadi orang yang tidak egois, tetapi untuk melatih kita juga supaya kita menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Ya, keempat, balik lagi belajarlah meningkatkan kesabaran. Kelima, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada saatnya kita dekat dengan Tuhan, ada saatnya kita juga jauh dari Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang sensitif, ketika kita menjadi orang yang peka, orang yang mudah tersinggung, coba kita introspeksi diri, apakah hubungan kita dengan Tuhan baik atau enggak? Karena seringkali mood kita itu, ya, perasaan kita itu sangat tergantung pada kedekatan kita dengan Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan jadi mudah kecewa, mudah tersinggung, itu wajar karena jauh dari Tuhan. Enggak ada yang mengingatkan, enggak ada Roh Kudus yang mengingatkan. Kembali daripada hal ini, saya kembali mengingatkan kepada kita semua. Dalam membangun hubungan yang sehat, baik dengan sesama ataupun dengan siapapun juga, kita harus memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ya. Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia. Ya. Jadi ini adalah dua hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, mengasihi Tuhan adalah lewat hubungan yang intim dengan Tuhan, mengasihi sesama adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, jadi perasaan mudah tersinggung dapat hilang, dapat diperingan ya dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Oke, itu poin ke-7. Poin ke-8, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Menyimpan kesalahan orang lain merupakan salah satu penyebab retaknya hubungan, baik itu hubungan suami istri, orang tua, anak-anak atau sahabat. Jika kita tidak cepat dalam mengampuni kesalahan orang lain, melainkan malah mengingat-ingat salah mereka, cepat atau lambat daftar kesalahan orang tersebut akan menjadi sangat panjang di pikiran kita. Sehingga kita kesulitan membangun hubungan yang baik dengan orang itu, bahkan dengan orang lain. Ya, jadi ini adalah kelanjutan dari mudah tersinggung. Ini udah sepaket. Ya, jadi udah mudah tersinggung sehingga merasa oh si teman kita ini mah nyinggung wae, jadi menyimpan kesalahan teman kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita selalu memikirkan bagaimana membalas dia, yang kadang-kadang menjadi satu dendam dan akhirnya menjadi akar pahit dalam hidup. Kita mengerti bahwa akar pahit itu merusak kehidupan kita. Ya. Toxic relation, akar pahit. Itu adalah satu yang menjadi masalah sumber utama keretakan dalam hubungan. Ya. Karena apa? Ketika kita sudah tidak suka dengan teman kita, maka apapun yang dilakukan oleh teman kita itu tidak akan pernah menyenangkan kita. Malah semakin memperpanjang daftar kesalahan dia di dalam hati kita. Itulah yang membuat pikiran kita menjadi tidak pernah bisa terlepas dari orang yang menurut kita mencederai hati kita. Itulah yang membuat juga hidup kita tidak akan pernah tenang. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam kasih Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi dalam hubungan yang sehat kita harus bisa mengampuni, alias tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apapun yang orang lain lakukan kepada kita, berusaha untuk mengampuni. Karena apa? Mengampuni sesama adalah memberi kesempatan kepada diri kita untuk kita bisa bersukacita. Dan kita tahu sukacita adalah obat yang manjur. Sukacita adalah salah satu kekuatan dalam kita menjalani hari-hari kita, menghadapi masalah, problema, semua kita bisa hadapi dengan sukacita. Itu yang poin ke-8 ya. Nah, ini poin ke-9. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita dalam kebenaran. Artinya apa? Dalam hubungan kita dengan sama kita, relasi kita, healthy relation, kita perlu mengedepankan kebenaran ya. Kita harus mengedepankan kebenaran. Berani melakukan hal yang benar, diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan yang benar. Jadi kadang dalam persahabatan mungkin teman-teman kita mengajak kita
untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan sesuatu yang ya memang bukan di luar batas-batas kewajaran atau apapun juga itu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus berani mengatakan tidak. Jangan kita ikut-ikutan. Mungkin awalnya teman kita merasa, si A mah misalnya siapalah itu, jangan kayak gitu dong, kamu sok suci banget sih. Mungkin sangat seperti itu, tetapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas kepada kita, kita harus bersukacita di atas kebenaran. Artinya apa? Kita harus berani bertindak benar. Ya. Mungkin awalnya teman kita nggak suka, tetapi kalau kita hidup benar, dia akan respect kepada kita. Ya. Ketika kita berani mengatakan benar, kita berani mengatakan ya terhadap kebenaran dan tidak terhadap ketidakbenaran, maka orang, sahabat kita, teman-teman kita akan respect terhadap kita. Ya. Itu adalah poin yang ke-9. Nah, sekarang poin yang ke-10 adalah menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu. Artinya apa? Dalam hubungan kita dengan orang lain, apalagi kita sudah menjadi sahabat, atau kita sudah menjadi pasangan, atau kita sudah menjadi apapun juga, saudara, keluarga. Ada hal-hal tertentu, informasi-informasi tertentu yang hanya diketahui oleh kita berdua. Misalnya saya dengan teman saya, sahabat saya yang saya percayai. Nah, kita saling memiliki rahasia satu dengan yang lain. Hubungan yang sehat ditandai dengan kemampuan kita untuk menutupi, artinya tidak menceritakan rahasia-rahasia daripada teman-teman kita atau sahabat kita kepada orang lain. Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Mungkin ketika kita menceritakan ke orang lain, si orang itu gak menceritakan kepada yang lain. Tapi itu adalah satu perbuatan moral kita. Ya. Hubungan yang sehat itu selalu ditandai dengan kita sanggup menjaga rahasia, menutupi segala sesuatu. Ya, itu yang poin ke-10. Nah, poin ke-11 adalah percaya segala sesuatu. Kasih membuat kita percaya kepada orang lain, membuat Anda melihat potensi yang ada dalam diri mereka. Membuat Anda mempercayai bahwa Tuhan dapat memakai seseorang yang tidak menarik dan yang tidak berarti dan mengubahnya menjadi sebuah karya yang indah dan penuh rahmat. Ya. Jadi dalam kita membangun hubungan selalu ada yang namanya kesalahan, ya. Selalu ada yang namanya kesalahan, selalu ada yang namanya minta maaf, selalu ada yang katanya kita memaafkan, dia juga memaafkan kita. Nah, kita percaya bahwa hubungan yang baik itu selalu ditandai dengan saling percaya. Kita percaya bahwa kita membangun hubungan untuk ke arah yang lebih baik. Misalnya si A sering salah, tapi kita percaya, dia bilang dia mau berubah. Kita harus percaya bahwa dia sanggup berubah. Kita menguatkan dia, kita membantu dia untuk dia atau sahabat kita, siapapun juga orang yang kita sedang bangun hubungan, itu supaya menjadi lebih baik. Kita percaya, dengan kita percaya, kita akan memberikan nilai-nilai positif, kita akan memberikan tindakan-tindakan positif untuk mensupport dia. Beda kalau misalnya, wah si A mah ngabohong deui, kesel ngomong arek berubah, tapi gitu deh. Akhirnya apa? Kita malas bertegur, kita malas ngasih tahu, yang akhirnya membuat si A tidak beres-beres kan? Akan selalu begitu. Tetapi ketika kita percaya, oh dia berbohong, kita nasihati terus, kita bawa dia, bimbing dia, saya yakin dan percaya, orang sejahat apapun itu bisa kembali ke dalam jalan yang benar. Karena apa? Setiap orang memiliki hati nurani. Ya. Setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, melakukan hal yang baik. Tetapi kalau dia tidak ada support dari orang lain, tidak ada orang yang mempercayainya, maka dia tidak akan sanggup berubah. Tetapi kita dapat mensupport saudara kita, teman kita, sesama kita untuk menjadi yang lebih baik dengan kita percaya. Percaya segala sesuatunya akan lebih baik. Percaya bahwa segala sesuatu dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Apalagi kalau kita di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan seseorang. Ya, itu poin yang ke-11. Sekarang poin yang ke-12. Mengharapkan segala sesuatu. Ya, di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibarat sebuah kapal ketika hendak berlabuh di tengah laut, maka sauh dan jangkar akan diturunkan ke dasar laut. Sauh akan membuat kapal tidak hanyut di bawah gelombang laut dan tetap pada posisinya.
Pengharapan berasal dari kata harap yang berarti mohon, minta, keinginan supaya segala sesuatu terjadi dan sesuatu itu biasanya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Ya, jadi artinya begini. Dalam membangun hubungan, kita percaya ya bahwa hubungan yang kita bangun ya, baik itu persahabatan ya ataupun misalnya mencari pasangan hidup ya, membangun relasi dengan pasangan hidup atau sudah menjadi keluarga. Kita percaya bahwa kita berharap bahwa kita misalnya sama-sama anak Tuhan, kita berharap bahwa masa depan adalah masa depan yang penuh harapan. Dengan kita membangun relasi healthy relation ini, kita harus percaya bahwa healthy relationship atau hubungan yang sehat selalu dibangun atas dasar pengharapan. Kita berharap agar kita dan teman kita menjadi atau dengan siapapun kita membangun hubungan itu menjadi satu hubungan yang benar-benar hubungan yang murni, hubungan yang tidak mengharapkan timbal balik tetapi hubungan yang saling memberi. Ya, dan itu hanya bisa diwujudkan kalau kita percaya, kalau kita punya pengharapan bahwa kita bersama-sama dengan teman kita, saudara kita atau siapapun itu menjadi sebuah relasi, hubungan yang akan jauh lebih baik dari hari ke hari. Ya, itu adalah mengharapkan segala sesuatu. Yang terakhir, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Hubungan kita harus sama-sama didasarkan pada sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu dimulai dengan sabar. Ya, persahabatan kita, hubungan kita, healthy relation kita dengan orang lain selalu dibangun nomor satunya oleh kesabaran. Dan selalu diakhiri oleh kesabaran. Ya. Jadi sabar menanggung segala sesuatu. Ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah berharap, kita tinggal tunggu waktunya. Kita sabar, kita tunggu. Ya, diawali dengan sabar dan diakhiri dengan bersabar, menanggung segala sesuatu dalam membangun sebuah hubungan. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan kita memiliki healthy relation dengan siapapun yang kita mau membangun hubungan ya. Misalnya kita dengan pasangan kita misalnya sudah memiliki kekasih misalnya. Prinsip-prinsip poin-poin kasih ini dapat menjadi satu dasar supaya bagaimana kita menjalin hubungan yang benar, menjalin hubungan yang benar-benar healthy, yang sehat dengan pasangan kita. Dalam persahabatan kita menerapkan prinsip-prinsip kasih. Kita bisa bersabar, kita bisa saling memaafkan, kita memakai prinsip-prinsip ini semua itu menjadi satu kekuatan bagi kita dalam kita membangun apa yang namanya best friend forever. Nah, ya, kalau anak-anak muda zaman dulu, zaman saya selalu kalau bersama sahabat itu ya kebanyakannya sih cewek-cewek ya, tapi cowok-cowok juga bukan berarti enggak gitu ya, best friend forever, BFF ya. Ya, itu adalah harapan kita. Kita dapat menjadi teman sampai hari ini, kita dapat memiliki sahabat sampai hari ini itu semua karena kasih, karena kita bisa membangun, yang bisa membangun relasi kita itu didasarkan oleh kasih. Ya, kesimpulan dari ini semua apa? Healthy relationship ini berarti memberi, artinya adalah kita memberi ya, memberi dan bukan mengharapkan untuk menerima saja. Jadi hubungan ini selalu didasarkan oleh kasih. Kasih itu artinya kasih, ya. Kalau kita lihat kasih artinya ngasih, memberi, bukan mengharapkan, bukan mengharapkan akan diberi, tetapi kita memberi, ya. Namanya kasih. Kalau kita memberi dan kita memberi, maka hubungan kita akan menjadi satu hubungan yang sehat, healthy relationship. Ya. Karena apa? Sahabat kita pun, teman kita pun, atau orang sesama kita pun akan melakukan hal yang sama. Jadi ketika kita memberi, kita juga pasti akan menerima. Tetapi tujuannya harus memberi dulu, jangan pengen menerima dulu. Ya, seperti itu. Hubungan yang baik adalah kita berani mengasihi, yang selalu ditandai dengan memberi. Jadi healthy relationship di sini adalah yang Tuhan inginkan adalah apa? Kita saling mengasihi. Tuhan mengatakan, kasihilah. Kasihilah sesamamu, dan kasihilah sesamamu. Itu menjadi dasar kita, kasih menjadi dasar. Hubungan yang sehat di dalam Tuhan selalu ditandai dengan kita memberi. Apapun yang kita miliki kita bisa berikan kepada sesama kita. Itu adalah dasar daripada kita membangun hubungan yang sehat dengan sesama kita. Amin.
Kita percaya ya, mungkin saat ini di antara kita semua ada yang masih bingung, ada yang masih saya memiliki teman tapi tidak seperti itu. Kita belajar berubah ya, dalam membangun hubungan kita mau sama-sama berubah. Kita mau coba mempraktekkan, kita mengasihi sesama kita. Kita memberi, apa yang bisa kita beri kita berikan. Ya, tapi semua ada batasnya. Kita percaya bahwa satu kali sahabat kita, teman kita atau siapapun juga yang sedang kita menjalin satu relasi, itu pun akan sama-sama dapat membangun satu relasi yang sehat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Ajar kami dalam hidup kami Tuhan, untuk kami dapat membangun healthy relationship, hubungan yang sehat dengan saudara kami, dengan sesama kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kalau kami selalu mengandalkan kasih dalam kehidupan kami selalu mengandalkan kasih sebagai dasar hubungan kami percaya bahwa hubungan kami akan menjadi hubungan yang sehat, hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan, di mana pada hari ini kami masih boleh dapat beribadah Tuhan lewat ibadah Youth Seed of Love Gereja Rehoboth Benikasi tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun masalah, apapun problema yang kami hadapi, mungkin saat ini teman-teman kami juga Tuhan, ada beberapa teman-teman kami yang positif COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyembuhkan mereka. Kasih-Mu nyata, kuasa-Mu nyata Tuhan, darah-Mu akan menyembuhkan mereka dari segala penyakit, terutama penyakit COVID yang diderita teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan selalu menyertai kami, dan kami pun percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu diam dalam hati kami, selalu memberikan kami yang terbaik dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa masa depan kami di hadapan Engkau adalah masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa dalam surga, mari kita angkat tangan kita semua, kita akan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sekarang hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Amin. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benikasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.